Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fathur Rahman dengan NPI 14625000093. Di video kali ini saya akan menjelaskan source kode program C++ tentang sistem antrian klinik dan sistem kasir sederhana laundry secara detail. Untuk yang pertama, sistem antrian klinik. Program ini dibuat menggunakan konsep modular programming, yaitu program dibagi menjadi beberapa function dan prosedur agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Fitur program ini antara lain: 1. Input data pasien. 2. Memilih layanan. 3. Menambah tindakan tambahan. 4. Menghitung biaya. Dan 5. Menampilkan rekap seluruh pasien. Oke, langsung saja kita mulai dari bagian paling atas. Yang pertama, header dan library. Include IOStream. Baris ini digunakan untuk memanggil library IOStream. Library IOStream dipakai agar program bisa menggunakan cout, cin. Cout digunakan untuk menampilkan output ke layar, sedangkan cin digunakan untuk menerima input dari keyboard. Kalau library ini tidak dipanggil, maka program tidak bisa melakukan input dan output. Lalu selanjutnya, include string. Library string digunakan agar program bisa memakai tipe data string atau teks. Karena program ini menggunakan nama pasien dan nama layanan dalam bentuk teks, maka library string wajib digunakan. Lalu selanjutnya, using namespace std. Baris ini digunakan supaya kita tidak perlu menulis std .2.2 di depan cout, cin, dan string. Dengan using namespace std, penulisan menjadi lebih singkat. Lalu kita masuk ke function pertama, fungsi menentukan biaya layanan. Di sini kita membuat function bernama get biaya layanan. Function ini digunakan untuk menentukan biaya layanan berdasarkan pilihan user. In artinya function mengembalikan nilai integer atau bilangan bulat. Karena biaya layanan berupa angka bulat seperti 50.000, 100.000, 150.000, maka tipe data in cocok digunakan. Selanjutnya, get biaya layanan. Ini adalah nama function. Nama dibuat sesuai fungsi program supaya mudah dipahami. Lalu selanjutnya, integer pilihan. Artinya function menerima satu data berupa pilihan layanan. Nilai pilihan nanti dikirim dari function main. Lalu selanjutnya, awali isi function dengan kurawal buka. Selanjutnya, if pilihan sama dengan 1, ini artinya program akan mengecek apakah pilihan sama dengan 1. Dan ini sama dengan berarti sama dengan. Return 50.000. Ini artinya jika kondisi benar, maka function mengembalikan nilai 50.000. Artinya biaya layanan umum adalah 50.000.
Kata return digunakan untuk mengembalikan nilai dari function. Lalu else if pilihan 2. Artinya jika pilihan bukan 1, maka program mengecek apakah pilihan sama dengan 2. Lalu return 100.000. Artinya jika benar maka biaya layanan adalah 100.000. Lalu selanjutnya masuk ke pilihan 3. Program akan mengecek apakah pilihan sama dengan 3. Lalu return 150.000 jika. Ini artinya jika benar maka biaya layanan spesialis adalah 150.000. Dan selanjutnya masuk ke else. Jika semua kondisi salah, maka program akan masuk ke else. Dan function dan return 0 artinya function mengembalikan nilai ke 0. Biasanya ini terjadi jika user salah memasukkan pilihan. Lalu akhiri dengan kurawal tutup. Selanjutnya kita masuk ke function menentukan nama layanan. String get nama layanan. Ini artinya fungsi ini digunakan untuk menentukan nama layanan berdasarkan pilihan user. Kenapa menggunakan string? Karena function ini mengembalikan teks seperti umum, gigi, spesialis. Lalu awali dengan kurawal buka. If pilihan sama dengan 1, 2 sama dengan 1, maksudnya sama dengan 1, maka program akan mengecek apakah pilihan sama dengan 1. Lalu return umum ini artinya jika benar maka function mengembalikan teks ke umum. Dan jika pilihan sama dengan 2, maka return gigi. Ini artinya program akan mengecek apakah pilihan sama dengan 2. Jika benar, maka function mengembalikan teks ke gigi. Dan jika pilihan sama dengan 3, maka return spesialis. Artinya program akan mengecek apakah pilihan sama dengan 3. Jika memang benar, maka function mengembalikan teks spesialis. Dan selanjutnya masuk ke else. Ini return tidak diketahui. Ini jika semua kondisi salah, maka masuk ke else. Program akan mengembalikan teks ke tidak diketahui. Lalu akhiri function dengan kurawal tutup. Lalu selanjutnya untuk menampilkan prosedur data pasien. Void tampil data pasien. Artinya di sini kita membuat prosedur bernama tampil data pasien. Prosedur digunakan untuk menampilkan data pasien menggunakan void. Karena prosedur ini tidak mengembalikan nilai, prosedur hanya menampilkan output ke layar. Parameter prosedur. Parameternya ada nomor, digunakan untuk menyimpan nomor pasien. String nama, digunakan untuk menyimpan nama pasien. String layanan, digunakan untuk menyimpan nama layanan. Integer biaya layanan, digunakan untuk menyimpan biaya layanan. String tindakan, array tindakan digunakan untuk menyimpan banyak tindakan tambahan. Contoh,
suntik, cek darah, ronsen. Integer jumlah tindakan digunakan untuk menyimpan jumlah tindakan tambahan. Integer total tindakan digunakan untuk menyimpan total biaya tindakan. Integer total biaya digunakan untuk menyimpan total biaya keseluruhan pasien. Lalu awali prosedur dengan kurawal buka. Dan integer i, variabel i digunakan untuk looping. Lalu cout data pasien digunakan untuk menampilkan judul data pasien. Dan /n ini digunakan untuk pindah baris. Dan nl juga digunakan untuk pindah baris. Cout pasien nomor nl artinya untuk menampilkan nomor pasien. Cout nama nl artinya untuk menampilkan nama layanan. Dan kurung buka biaya layanan, kurung tutup ini artinya menampilkan biaya layanan dalam tanda kurung. Lalu cout/n tindakan ini artinya menampilkan judul tindakan tambahan. Lalu masuk ke kondisi. If jumlah tindakan sama dengan 0, artinya program akan mengecek apakah jumlah tindakan sama dengan 0. Jika benar, pasien tidak memiliki tindakan tambahan. Lalu jika tidak, maka akan masuk ke else, yaitu masuk ke perulangan. For i sama dengan 0, i kurang dari jumlah tindakan, i plus ini artinya perulangan digunakan untuk menampilkan semua tindakan tambahan. I sama dengan 0, artinya looping dimulai dari indeks 0. I kurang dari jumlah tindakan, artinya looping berjalan selama i masih lebih kecil dari jumlah tindakan. Lalu i plus, setiap perulangan nilai i bertambah 1. Lalu cout strip untuk menampilkan nama tindakan sesuai indeks array. Lalu 20.000 untuk menampilkan biaya tindakan sebesar 20.000. Lalu akhiri perulangan dengan tutup kurawal dan akhiri lalu kita masuk ke cout total tindakan. Ini artinya menampilkan total biaya tindakan tambahan. Dan cout total biaya ini artinya menampilkan total biaya keseluruhan pasien. Dan cout strip ini artinya menampilkan garis pemisah agar tampilan lebih rapi. Dan akhiri prosedur dengan kurawal tutup. Dan sekarang kita masuk ke in-main. In-main ini adalah function utama program. Program mulai dijalankan dari sini.
Awali function dengan kurawal buka, lalu inisialisasi variabel dulu, string nama digunakan untuk menyimpan nama pasien, integer pilihan digunakan untuk menyimpan pilihan layanan, integer jumlah tindakan digunakan untuk menyimpan jumlah tindakan tambahan, integer i digunakan untuk variabel looping, integer total semua sama dengan 0 digunakan untuk menyimpan total biaya seluruh pasien, integer pasien sama dengan 0 digunakan untuk menghitung jumlah pasien. Lalu kita masuk ke perulangan input. While true, ini artinya perulangan tanpa batas. Program akan terus berjalan sampai user mengetik selesai. Awali dengan kurawal buka, lalu checkout masukkan nama pasien. Ini hanya untuk menampilkan perintah input nama pasien dan memberi informasi bahwa user bisa mengetik selesai untuk menghentikan program. Lalu getLine, check-in nama. Ini artinya untuk input nama pasien, tetapi bisa menggunakan atau mengandung spasi, tetapi tetap terbaca oleh program. Lalu selanjutnya, if nama sama dengan selesai, ini artinya program akan mengecek apakah user mengetik kata selesai. Jika benar, maka looping akan dihentikan. Looping akan break. Lalu kita masuk ke checkout pilih layanan. Ini hanya untuk menampilkan judul, menu layanan. Ini sama untuk menampilkan layanan umum. Ini untuk menampilkan layanan gigi, ini untuk menampilkan layanan spesialis. Dan ini untuk menampilkan tulisan pilihan. Dan check-in pilihan di sini artinya untuk input pilihan untuk user input pilihan layanan. Selanjutnya check-in ignore. Ini artinya membersihkan enter dari buffer keyboard. Kalau tidak memakai chin ignore, maka getLine berikutnya bisa error. Lalu selanjutnya memanggil function. In biaya layanan sama dengan get biaya layanan. Ini artinya memanggil function get biaya layanan dan nilai pilihan dikirim ke function, hasilnya disimpan ke variabel biaya layanan. Dan selanjutnya string nama layanan sama dengan get nama layanan. Artinya memanggil function get nama layanan, hasilnya disimpan ke variabel nama layanan. Lalu input jumlah tindakan hanya untuk menampilkan perintah input jumlah tindakan. Lalu check-in jumlah tindakan, user diminta untuk menginput jumlah tindakan tambahan. Lalu chin ignore lagi, membersihkan enter dari buffer lagi. Lalu selanjutnya array tindakan. String tindakan 100 artinya membuat array tindakan dengan kapasitas maksimal 100 data. Lalu loop input tindakan. For i sama dengan 0, i kurang dari jumlah tindakan, i plus artinya looping digunakan untuk input nama tindakan satu per satu. Lalu checkout nama tindakan. Lalu i plus 1.2. Ini untuk menampilkan nomor tindakan. Karena indeks dimulai dari 0, maka ditambah 1 agar tampilannya dimulai dari 1. Lalu getLine chin, input nama tindakan dan disimpan ke array tindakan. Lalu akhiri looping dengan kurawal tutup.
Lalu kita masuk ke hitung total. Integer total tindakan sama dengan jumlah tindakan kali 20.000. Ini artinya menghitung total biaya tindakan tambahan karena setiap tindakan biayanya 20.000. Dan selanjutnya in total biaya sama dengan biaya layanan plus total tindakan. Ini artinya menghitung total biaya pasien. Rumusnya biaya layanan plus total tindakan. Dan selanjutnya menambahkan recap. Jumlah pasien plus. Ini untuk artinya menambahkan jumlah pasien sebanyak 1. Lalu total semua plus sama dengan total biaya. Artinya menambahkan total biaya pasien ke seluruh. Artinya menambahkan total biaya pasien ke total seluruh biaya. Lalu kita memanggil prosedur tampil data pasien. Ini artinya memanggil prosedur tampil data pasien untuk menampilkan data pasien. Lalu prosedur yang dipanggil adalah ini: jumlah pasien, nama, layanan, biaya layanan, tindakan, jumlah tindakan, total biaya, lalu diakhiri dengan kurung tutup, titik koma, lalu akhiri dengan kurawal tutup. Lalu recap akhir, cout recap, hanya untuk menampilkan judul recap. Cout total semua, artinya untuk menampilkan total seluruh biaya pasien. Dan ini ada kondisi if jumlah pasien lebih dari 0. Ini artinya program akan mengecek apakah ada pasien. Hal ini dilakukan supaya program tidak membagi dengan 0. Lalu cout rata-rata, menampilkan tulisan rata-rata. Lalu total semua per total pasien ini untuk menghitung rata-rata biaya pasien. Lalu jika tidak ada pasien, maka masuk ke else. Dan rata-rata akan menjadi 0 karena tidak ada pasien. Lalu cout jumlah pasien, ini artinya menampilkan jumlah pasien. Lalu terakhir return 0, artinya program selesai dijalankan tanpa error. Dan akhiri function main dengan kurawal tutup. Jadi itulah penjelasan source code program sistem antrian klinik menggunakan bahasa C++. Program ini sudah menggunakan function, prosedur, array, looping, percabangan, dan modular programming. Untuk selanjutnya kita akan membahas sistem kasir sederhana laundry. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan membahas program kasir laundry sederhana menggunakan bahasa C++. Langsung saja, fitur program ini antara lain: 1. Input layanan laundry, menghitung subtotal, menghitung diskon, menghitung pajak, menghitung total pembayaran, menghitung rata-rata harga per kilogram, dan menampilkan bonus jika berat cucian melebihi 10 kg.
Oke, langsung saja kita mulai dari bagian paling atas. Sama seperti tadi, ini adalah include IOStream. Pada baris ini kita menggunakan library IOStream. Library IOStream digunakan untuk input dan output pada C++. Contohnya cout digunakan untuk menampilkan output di layar ke layar. Cin digunakan untuk menerima input dari keyboard. Kalau library ini tidak ditambahkan, maka program tidak bisa menggunakan cout dan cin. Lalu selanjutnya include string. Baris ini digunakan untuk memanggil library string. Library string dipakai supaya program bisa menggunakan tipe data string atau teks. Karena pada program ini kita menyimpan nama layanan laundry seperti cuci kering, setrika, cuci ekspres, maka library string wajib digunakan. Lalu using namespace std, baris ini digunakan supaya kita tidak perlu menulis std.2.2 di depan cout dan cin. Dengan using namespace std, penulisan program menjadi lebih singkat. Lalu kita masuk ke function pertama, double hitung diskon. Di sini kita membuat sebuah function bernama hitung diskon. Function ini digunakan untuk menghitung besar diskon berdasarkan total pembayaran. Double artinya function mengembalikan nilai desimal. Kenapa menggunakan double? Karena hasil diskon bisa berupa angka pecahan. Lalu hitung diskon. Ini adalah nama function. Nama ini dibuat sesuai fungsi program supaya mudah dipahami. Lalu double total artinya function menerima satu data berupa total pembayaran. Nilai total nanti dikirim dari function main. Lalu awali dengan kurawal buka. Lalu if total lebih dari sama dengan 100.000, ini artinya program melakukan percabangan menggunakan if. Program akan mengecek apakah total pembayaran lebih dari atau sama dengan 100.000. Jika kondisi benar, return total kali 0,10. Jika kondisi benar, maka program mengembalikan nilai 10% dari total pembayaran. Jadi diskonnya adalah 10%. Lalu else if total lebih dari sama dengan 50.000, ini artinya jika total tidak mencapai 100.000, program lanjut mengecek apakah total minimal 50.000. Jika benar, maka pelanggan akan mendapat diskon 5%. Lalu masuk ke else. Jika semua kondisi salah, maka program akan masuk ke else. Artinya total kurang dari 50.000. Lalu return 0. Program mengembalikan nilai ke 0. Artinya pelanggan tidak mendapatkan diskon. Lalu akhiri function dengan kurawal tutup. Lalu kita masuk ke function kedua, yaitu fungsi hitung pajak. Double hitung pajak. Artinya function ini digunakan untuk menghitung pajak. Function menerima parameter total setelah dikurangi diskon. Kenapa pajak dihitung setelah diskon? Karena biasanya pajak dikenakan setelah harga dipotong diskon. Lalu awali dengan kurawal buka. Return total setelah diskon kali 0,07, ini artinya program menghitung pajak sebesar 7%. Lalu akhiri dengan kurawal tutup.
Lalu kita masuk ke prosedur tampil struct. Void tampil struct. Ini artinya kita membuat prosedur bernama tampil struct. Prosedur digunakan untuk menampilkan hasil struct laundry menggunakan void karena prosedur ini tidak mengembalikan nilai. Prosedur hanya menampilkan output. Lalu parameter prosedur ada string layanan, artinya array layanan digunakan untuk menyimpan nama layanan laundry. Karena datanya banyak, maka menggunakan array. Lalu double harga, artinya array harga digunakan untuk menyimpan harga tiap layanan. Lalu double berat digunakan untuk menyimpan berat cucian. Double subtotal digunakan untuk menyimpan hasil perkalian harga kali berat. Jumlah data artinya digunakan untuk menyimpan jumlah data laundry yang diinput. Double total menyimpan total keseluruhan pembayaran. Double diskon menyimpan total diskon. Double pajak menyimpan total pajak. Double total bayar artinya menyimpan total akhir yang harus dibayar. Double rata-rata menyimpan rata-rata harga per kilogram. Double total berat artinya menyimpan total berat seluruh cucian. Lalu kita awali dengan berawal buka. In i, ini variabel i digunakan untuk perulangan. Cout struct artinya menampilkan judul struct laundry. Lalu untuk i sama dengan 0, perulangan dimulai dari indeks 0. I kurang dari jumlah data, looping berjalan selama i masih lebih kecil dari jumlah data. I++, tiap perulangan nilai i bertambah 1. Awali isi perulangan dengan berawal buka, lalu cout layanan i, artinya menampilkan nama layanan sesuai indeks array. Begitu dengan berat, sama untuk menampilkan berat cucian. Harga untuk menampilkan harga, subtotal untuk menampilkan subtotal. Lalu cout strip hanya untuk merapikan saja. Cout total untuk menampilkan total seluruh pembayaran sebelum diskon dan pajak. Lalu cout diskon artinya untuk menampilkan jumlah diskon yang didapat pelanggan. Lalu cout pajak artinya menampilkan jumlah pajak sebesar 7%. Lalu total bayar artinya menampilkan total akhir yang harus dibayar pelanggan setelah diskon dan pajak. Lalu cout rata-rata ini artinya menampilkan rata-rata harga per kilogram. Lalu kita masuk ke kondisi bonus. If total berat lebih besar 10, ini artinya program mengecek apakah total berat cucian lebih dari 10 kilo. Jika iya, maka pelanggan akan mendapatkan bonus cucian gratis 1 kilo. Else, jika tidak, maka pelanggan tidak mendapatkan bonus. Dan sekarang kita masuk ke in main. Di in main ini adalah function utama program. Semua program mulai dijalankan dari function main. Awali isi function main dengan berawal buka. Lalu string layanan 100. Ini artinya membuat array string bernama layanan dengan kapasitas 100 data. Array ini digunakan untuk menyimpan nama
layanan laundry. Kenapa memakai array? Karena data layanan bisa lebih dari satu. Lalu double harga untuk menyimpan harga tiap layanan, double berat untuk menyimpan berat cucian, subtotal untuk menyimpan subtotal masing-masing layanan, jumlah data untuk menghitung jumlah data laundry yang sudah diinput, nilai awalnya 0 karena belum ada data. Lalu kita masuk ke int i. Variabel i digunakan untuk looping. Lalu double total sama dengan 0, artinya variabel total digunakan untuk menyimpan total seluruh pembayaran. Nilai awalnya 0. Lalu double total berat sama dengan 0, digunakan untuk menyimpan total berat seluruh cucian. Lalu kita masuk ke perulangan, input data. Lalu kita masuk ke perulangan input data. While true, ini artinya perulangan tanpa batas. Artinya program akan terus berjalan sampai user menghentikannya. Karena kondisi selalu true, maka looping akan terus berjalan. Looping hanya berhenti jika ada break. Lalu kita awali dengan cout. Ini hanya untuk menampilkan masukan nama layanan. Dan ketik selesai. GetLine digunakan untuk input nama layanan laundry. Kenapa memakai getLine? Karena nama layanan bisa mengandung spasi. Lalu if layanan sama dengan selesai, maka break. Ini artinya jika user mengetik selesai, maka maka perulangan akan dihentikan. Jika tidak, maka lanjut ke harga per kilo. C-in harga, user diminta untuk menginput harga. Berat cucian, user diminta untuk menginput berat. Lalu chain ignore. Ini digunakan untuk membersihkan enter dari keyboard buffer. Lalu kita menghitung subtotal. Subtotal sama dengan harga subtotal sama dengan harga dikali berat. Ini artinya program menghitung subtotal tiap layanan. Rumusnya harga dikali berat. Nanti hasil disimpan ke array subtotal. Lalu total plus sama dengan subtotal. Ini artinya total plus subtotal digunakan untuk menjumlahkan seluruh subtotal. Lalu menambahkan total berat. Total berat plus sama dengan berat. Artinya total berat sama dengan total berat ditambah total. Artinya total berat sama dengan total berat plus berat. Digunakan untuk menjumlahkan total berat cucian. Selanjutnya menambahkan jumlah data plus. Ini artinya menambah jumlah data sebanyak 1. Lalu akhiri dengan kurawal tutup. Lalu kita memanggil function diskon. Double diskon sama dengan hitung diskon. Artinya program memanggil function diskon. Function hitung diskon. Nilai total dikirim ke function. Hasilnya nanti disimpan ke variabel diskon. Lalu total setelah diskon. Double total setelah diskon sama dengan total min diskon. Ini artinya menghitung total setelah dikurangi diskon. Lalu memanggil function pajak. Double pajak sama dengan hitung pajak. Artinya program memanggil function hitung pajak. Parameter yang dikirim akan adalah total setelah diskon.
Lalu double total bayar sama dengan total setelah diskon plus pajak. Ini artinya menghitung total akhir pembayaran. Lalu rata-rata, double rata-rata sama dengan 0, artinya membuat variabel rata-rata. Lalu if total berat lebih dari 0, ini artinya program mengecek apakah total berat lebih dari 0. Ini dilakukan supaya program tidak membagi dengan 0. Lalu rata-rata sama dengan total per total berat. Ini artinya menghitung rata-rata harga per kilogram. Lalu tutup dengan kurawal tutup. Lalu selanjutnya kita memanggil prosedur struct dengan tampil struct. Ini artinya program memanggil prosedur tampil struct untuk menampilkan seluruh hasil. Data yang dikirim adalah layanan, harga, berat, dan lain-lain. Lalu kembali ke return 0. Artinya program selesai dijalankan dengan normal tanpa error. Lalu tutup dengan kurawal tutup. Jadi itulah penjelasan source kode program Laundry menggunakan bahasa C++. Mungkin sekian video penjelasan dua program dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.